Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada jemaah di masjid tercinta ini yang kita lanjutkan dengan belajar bersama. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyebarkan syariat Islam, untuk mengentaskan umat manusia dari zaman kesesatan menuju zaman yang islami. Jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah malam hari ini untuk surat Al-Isra adalah terakhir insya Allah. Pada pertemuan yang akan datang sudah masuk ke surat berikutnya, yaitu surat Kahfi. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yahirruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yahirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a." Qul aminu aw la tu'minu, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang enggak mau beriman, kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada orang-orang musyrik, aminu bihi aw la tu'minu, apakah aminu bihi aw la tu'minu, apakah kalian itu beriman ataukah tidak beriman? Artinya bahwasanya mereka mau beriman atau tidak beriman sama saja, tidak merubah suatu apapun. Beriman dengan apa? Beriman dengan yang kemarin telah kami sampaikan, yaitu dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Kalian mau beriman atau tidak, tetap Quran itu nggak akan berubah. Quran itu tetap sebagai petunjuk. Quran itu tetap sebagai cahaya, nggak akan redup sedikit pun cahayanya. Beriman atau tidak kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala juga demikian. Allah tidak akan berubah, Allah tidak akan turun derajatnya, nggak akan berubah. Allah tetap merupakan Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Nggak akan karena kalian nggak beriman kemudian kedudukan Allah itu turun, tidak. Aminu bihi aw la tu'minu, kamu beriman dengannya
atau tidak beriman. Innalladzina utul ilma min qablihi, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum ini, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah diturunkan kepada mereka itu Alkitab, Taurat dan Injil, yang betul-betul mereka itu beriman dengan itu. Ketika dibacakan kepada mereka tentang ayat-ayat Al-Quran ini, idza yutla alaihim, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat ini, yakhiruna lil azqani sujada, mereka itu menelungkupkan, mereka itu menyungkurkan di atas tanah. Azqan itu adalah dagu, bagian bawah daripada wajah. Azqanun jamak daripada zakon. Nah, mereka meletakkan itu, menyungkurkan. Quluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, maka mereka mengatakan, dan mereka mengatakan, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina lamaf'ula, sesungguhnya janji Tuhan kami lamaf'ula, pasti akan terwujud, pasti akan terlaksanakannya. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah berjanji kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwasanya Allah akan menurunkan nabi terakhir min bani akhihim, dari keluarga saudaranya. Jadi Allah sudah memberitahukan di dalam kitab Injil dan Taurat, di Taurat dan Injil itu bahwasanya Allah akan menurunkan nabi yang terakhir itu min bani akhihim, dari keturunan saudaranya. Mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel, adalah keturunannya Israel. Israel itu adalah lakop daripada Nabi Yakub. Sementara saudaranya, yaitu Yakub itu anaknya Ishak. Ishak itu saudara dengan Ismail, tunggal bapak lain ibu. Nah di situ Allah sudah memberitahukan, mereka meyakini lamaf'ula, sungguh janji Allah itu pasti akan dipenuhi. Dan betul-betul apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak ada faedahnya kalian itu mau beriman atau enggak, itu nggak pengaruh sama sekali. Kalian nggak beriman nggak akan mengurangi sedikit pun. Wa yahiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusu'a, dan mereka menyungkurkan dagunya atau bersujud. Yabquna, mereka nangis. Wa yaziduhum khusu'a, dan kekhusuan mereka itu semakin bertambah. Nah itulah mereka yang betul-betul di hatinya itu betul-betul ada roh iman, ada keimanan di hati mereka. Sama dengan orang-orang yang beriman itu, ya, orang-orang yang beriman benar-benar itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, jikalau dibacakan ayat-ayat mereka, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jikalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka imannya itu semakin bertambah, semakin bertambah. Baik itu ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang ada di alam sekitar ini. Kemudian ayat yang terakhir, dua ayat yang terakhir di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, qul id'ullaha awid'ur rahman. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah, panggillah Allah itu dengan Allah. Qul id'ullaha, panggillah Allah, awid'ur rahman, atau berdoalah atau panggillah dengan nama Ar-Rahman.
Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan apa saja kamu memanggil, ketahuilah sesungguhnya Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Boleh saja kamu memanggil dengan nama apa saja, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama apa saja, tidak ada masalah, sama saja itu. Mau kamu mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar sampai terakhirnya, itu enggak apa-apa, semuanya itu adalah sama saja dengan ya Allah. Maka ketika kita berdoa kan menggunakan apa? Kita panggil Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama yang sesuai dengan apa yang kita minta. Sesuai dengan yang kita minta. Misalnya kita mau minta rezeki yang banyak, maka yang kita gunakan adalah ya Razzaq. Mau minta apa? Dibukakan permasalahan kita, ya Fattah. Mau minta ampun wa ta'ala berkenaan dengan ketika itu Rasulullah berdoa. Rasulullah dalam sholatnya, dalam sujudnya membaca ya Rahman ya Rahim. Didengarkan oleh orang musyrik. Dikira Rasulullah itu memanggil atau berdoa kepada dua Tuhan, ya Rahman, ya Rahim. Seakan-akan berdoa atau ya meminta kepada dua zat, yaitu yang satu bernama Rahman, yang satu bernama Rahim. Itu dugaan daripada orang musyrik yang mendengarkan Rasulullah ketika itu sujud mengucapkan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat tersebut, qul ud'ullaha, katakanlah Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, ud'ullaha, panggillah Allah Subhanahu wa taala, awid'ur Rahman, atau panggillah dengan Rahman. Ayyamma tad'u, mana saja yang engkau gunakan untuk memanggilnya, falahul asmaul husna, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik. Jadi boleh saja pakai nama yang mana saja. Lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ya, bertasbih kepadanya ma fis samawati wal ard, apa-apa yang ada di langit atau yang ada di bumi. Kemudian wala tajhar bi sholatika wala tuhafid biha wabtagi baina dzalika sabila. Wala tajhar bi sholatika, jangan engkau angkat suaramu, bacaan kamu dalam sholatmu. Wala tuhafid biha, dan juga jangan engkau rendahkan serendah-rendahnya bacaan kamu. Wabtagi baina dzalika sabila, maka carilah atau berbacalah di antara keduanya, yaitu tidak keras juga tidak terlalu rendah sehingga tidak didengar. Ayat ini berbicara tentang apa? Apakah berbicara tentang kita? Ya, kita lihat dulu hadis-hadis yang berbicara tentang ayat ini. Ada banyak hadis yang diriwayatkan berbicara tentang ayat ini. Di sana ada ya banyak yang berbicara tentang ini. Yang pertama adalah ayat ini diturunkan ketika Rasulullah di Makkah. Ya, memang surat Al-Isra ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah. Ketika awal-awal Islam, ketika Rasulullah itu membaca ayat Al-Quran dalam sholatnya dengan suara yang keras,
maka orang-orang musyrik itu mendengarkan. Dan ketika mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang musyrik mengolok-olok ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, dan juga mengolok-olok yang menurunkannya. Jadi diolok-olok apa yang dibacakan, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah itu diolok-olok oleh orang-orang musyrik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini agar supaya jangan keras-keras membacanya, sehingga orang-orang musyrik itu mendengar dan akhirnya mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang pertama. Kemudian riwayat yang lainnya, suaranya akhirnya didengarkan oleh orang-orang musyrik. Lalu orang-orang musyrik tahu ketika itu Rasulullah itu sedang sholat berjamaah. Maka ketika itu orang-orang musyrik menyakiti sahabat-sahabat Rasul yang sedang sholat bersama Rasulullah. Maka untuk menghindari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini agar supaya orang-orang musyrik tidak mendengar, sehingga tidak menyebabkan orang-orang atau sahabat-sahabat Rasul itu disakiti oleh orang-orang musyrik. Dalam versi yang lainnya ini berbeda lagi, yaitu kisah antara Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq ketika sholat dia suaranya rendah banget, sehingga orang gak bisa mendengarkan apa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu oleh Rasulullah SAW ditanya, Abu Bakar, kenapa kok kamu sholat bacaan kamu rendah banget sehingga gak didengar oleh orang lain? Jawabnya Abu Bakar apa? Jawabnya Abu Bakar adalah, saya sholat ini berdoa atau menyembah kepada zat yang maha mendengar, maha mengetahui. Maka enggak butuh Allah itu untuk mendengar suara saya dengan suara yang keras. Bahkan zat yang saya sembah ini mengetahui apa yang di dalam hati saya. Jawab Rasulullah apa? Ahsanta. Bagus kalau begitu kamu Abu Bakar. Lalu Umar bin Khattab lain. Umar bin Khattab ketika sholat, dia membaca ayat-ayat Al-Quran itu, bacaan-bacaannya itu dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras banget. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, kenapa kamu kalau sholat kok suaramu keras banget, bacaanmu keras sekali, nyaring banget, sehingga kedengaran kemana-mana? Apa jawab Umar? Aku sedang mengusir setan yang sedang mengganggu umat Islam. Aku sedang mengusir setan yang sedang mengganggu orang-orang yang lagi sholat. Maka jawab Rasulullah apa? Ahsanta. Bagus kalau begitu kamu Umar. Jadi dua-duanya oleh Rasulullah dinyatakan baik. Nggak ada yang salah. Abu Bakar yang bacaannya rendah sampai gak kedengaran dikatakan baik. Umar yang mengeraskan suara juga dikatakan baik. Lalu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, maka Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tinggikan sedikit suaramu, jangan engkau pelankan banget.
Nah, jangan terlalu pelan kamu bacaannya, tinggikan. Sementara kepada Umar bin Khattab dikatakan, wahai Umar, rendahkan sedikit suaramu. Karena perintahnya di situ tadi adalah wabtaghi baina dzalika sabila. Wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi carilah, ya, dapatkanlah atau kejarlah jalan tengah, carilah jalan tengah di antara keduanya. Jadi nggak terlalu keras, juga tidak terlalu rendah. Nah, dari ini maka para ulama pun sepakat ketika kita sholat, walaupun itu adalah sholat yang sir, yang tidak kita nyaringkan suara, tetap bacaan sholat itu minimal telinga kita mendengar apa yang kita baca. Jadi tidak dibatin. Tapi Allah memerintahkan di sini wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Paling enggak telinga kita dengar. Kenapa? Karena di situ ada faedahnya. Satu, ketika telinga kita bisa mendengar bacaan kita, kita bisa lebih konsentrasi. Tapi kalau ketika kita batin, pikiran kita ngelayang kemana-mana. Lalu pakai suara aja kadang pikiran kita masih ngelayang. Allahu Akbar. Waduh, udan, lagi ulur, banjir, ketiga kok udan. Nah, pikiran ngelantur kemana-mana. Ini ketika kita enggak, ya itulah manusia. Nah, ya itu maka apa? Jangan terlalu keras, juga jangan terlalu rendah. Nah, ini dalam ketika apa? Bacaan kita ketika sholat. Jadi tadi itu versinya apa? Asbabun nuzulnya ada banyak versi hadis di situ. Masalah yang mana yang paling benar, yang jelas adalah kita diperintahkan untuk membacakan bacaan sholat kita itu jangan terlalu rendah, juga jangan terlalu keras. Ketika rendah menyebabkan orang lain juga nggak mendengar, karena itu bisa jadi bacaan kita itu adalah memberi pelajaran kepada orang lain, khususnya yang faham dengan bacaan-bacaan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah wa qulil hamdulillahi, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu. Alladzi lam yattakhidz walada, yang tidak mempunyai anak, walam yakul lahu syarikun, dan tidak mempunyai sekutu, fil mulki, ya, dalam kekuasaannya, dalam kerajaannya, walam yakul lahu waliyun minadz-dzulli, dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari kebinasaan. Wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbirnya. Nah, di sini perintahnya adalah apa? Kita untuk qulil hamdulillahi, qulil hamdulillahi allazi lam yattakhidz walada. Nah, karena di situ, ayatnya di sini dinyatakan lama asbata ta'ala li nafsihi al-karimah al-asma al-husna nazaha nafsahu anin naqaid. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan nama-nama husnanya itu tadi yang 99,
yang dari Ar-Rahman Ar-Rahim sampai terakhirnya itu tadi, Allah juga di sini memberitahukan apa? Bahwasanya Allah itu enggak bersekutu. Allah itu tidak beranak. Karena orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan Ma'al Masih ibnullah. Isa al-Masih itu adalah anaknya Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah tidak bersekutu, tidak beranak. Bal huwallahul ahad as-somad. Sebagaimana di dalam surat Al-Ikhlas, katakanlah Allahu ahad, Allah itu adalah satu. Allahu somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu. Bidzalilin fayahtaju ila ayyakuna lahu wali. Jadi Allah itu bukan zat yang lemah, bukan zat yang rendah sehingga dia butuh penolong. Makanya dinyatakan di situ walam yakun lahu waliyun. Enggak ada, Allah itu tidak butuh penolong. Bal huwa ta'ala khaliqul asya wahdahu la syarikalah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itulah yang telah menciptakan segala sesuatu, al-asya. Wahdahu, sendirian, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi enggak ada yang menolong. Allah itu yang telah menciptakan segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala enggak butuh penolong. Semua bisa dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan malaikat? Apakah itu tidak membantu tugas Allah Subhanahu wa taala? Nah, pasti ada suatu saat yang bertanya, bukankah malaikat ada malaikat pencatat amalan manusia? Ada malaikat yang mencabut nyawa, ada yang malaikat menjaga neraka, menjaga surga dan lain sebagainya. Apakah itu tidak menolong Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah tidak. Allah menjadikan malaikat, memberi tugas kepada malaikat masing-masing itu bukan karena Allah tidak mampu, tapi itu adalah wujud ketaatan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa malaikat pun Allah mampu mengerjakan semuanya, tapi Allah memberikan tugas kepada malaikat, untuk mengerjakan, dan itu sebagai ibadahnya, sebagai ketaatannya. Nah ini, jadi bukan karena Allah butuh bantuan sehingga bukan karena Allah itu nggak mampu mengerjakan sesuatu sehingga Allah menciptakan malaikat yang memberi yang membantu tugas yang membantu pekerjaannya. Tidak. Jadi tanpa malaikat pun Allah itu mampu. Walam yakun waliyun minadzulli lam yuhalif ahadun walam yabtaghi nasru ahadin. Allah tidak mencari pertolongan dari sesuatu apapun. Wa kabbirhu takbira, azimhu, agungkanlah, wa ajilhu, ya agungkanlah juga, amma yaquluna adz-dzalimun al-mu'taduna uluwan kabira, dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim yang tidak beriman kepada Allah, yang telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah surat Al-Isra selesai sudah. Kita belajar Al-Quran. Nah, kembali lagi sekarang kepada Al-Quran. Fungsi Al-Quran apa sih? Untuk apa sih Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran? Dalam awal-awal surat Al-Baqarah Allah sudah menyatakan
Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab, yaitu Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran diturunkan adalah sebagai petunjuk untuk kita semua. Kita semua kan orang yang bertakwa. Saya yakin semuanya bertakwa di sini. Ya. Al-Quran fungsinya adalah petunjuk untuk kita. Petunjuk kalau dalam bahasa lalu lintas adalah rambu-rambu. Mari kembali lagi, ketika kita ada masalah, ada urusan, kembalikan semuanya kepada Al-Quran, jangan kepada yang lain. Ada masalah, datang kepada Al-Quran, baca Al-Quran, jangan ke dukun. Nah ini yang bisa kami sampaikan. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadini wa jamini as-solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.